Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Seperti yang kita tahu, dulu pernah ada film zombie yang booming dari Korea, yaitu Train to Busan tahun 2016. Nah, dengan unsur cerita yang sama pula, yaitu zombie juga, kali ini gua bakal ngebawa kalian untuk kembali menikmati opa-opa zombie dari Korea dengan sebuah film yang berjudul Alive tahun 2020. Lalu sinopsis singkatnya, film ini bercerita mengenai seorang remaja gamer yang baru saja bangun tidur dan mendapati semua orang di sekitar apartemennya sudah berubah menjadi zombie. Untuk itu, bagaimanakah cara ia menyelamatkan diri? Nah, penasaran kan? Kalau gitu kita langsung aja ya, kuy. Pada film ini, kita diperkenalkan dengan dua tokoh utama. Yang pertama adalah Oh Junwo atau Junwo. Dia merupakan seorang gamer yang lumayan terkenal di dunia maya. Tapi di kehidupan nyatanya, Junwo sedikit kaku. Dan tokoh kedua ini bernama Kim Yobin atau Yobin. Si Yobin ini merupakan wanita yang tinggal di seberang apartemennya Junwo. Untuk sifatnya, Yobin sendiri adalah wanita yang tangguh dan berani. Cerita dimulai dengan Junwo yang baru saja bangun tidur, dan dia mendapatkan pesan dari mamanya kalau semua anggota keluarganya sedang pergi keluar. Di rumahnya tak ada makanan, untuk itu Junwo ditinggalkan uang saku atau uang belanja. Tapi yang terjadi, bukannya Junwo keluar untuk belanja kebutuhan, dia malah live main game di kamarnya. Dalam dunia game online ini, ia dikenal dengan nickname Morris, yang ternyata fansnya terbilang cukup banyak. Lalu ketika sedang asik bermain game, tiba-tiba semua penonton Junwo heboh karena membicarakan sesuatu yang sedang ditayangkan di TV. Junwo yang penasaran pun pergi ke ruangan tamunya dan menyalakan TV. Channel TV memberitakan hal-hal yang tidak jelas, lalu kemudian tiba-tiba pesan darurat muncul di HP-nya yang mengatakan sedang terjadi bencana di kota Seoul. Untuk itu, semua orang dilarang melakukan kegiatan di luar rumah dan tetaplah di dalam rumah. Junwo yang mulai sedikit kebingungan pun langsung melihat kondisi di luar melalui jendela di apartemennya. Dan ia melihat orang-orang berlarian ke sana kemari, juga panik. Dan ternyata ada sesuatu yang sedikit aneh, yaitu orang-orang mulai menyakiti satu sama lain. Sampailah di titik di mana Junwo melihat seorang ibu yang bertemu dengan anaknya. Kemudian si anak mulai bertingkah aneh dan ia pun menggigit si ibu itu. Ketika sedang menyaksikan kejadian itu, tiba-tiba bel apartemennya berbunyi. Yang ketika dibuka, itu adalah orang asing yang menerobos masuk ke apartemen Junwo dan mengaku ia adalah tetangga sebelah. Nah, karena takut, Junwo pun meminta orang itu keluar. Tapi sebelumnya, si orang itu meminta izin menggunakan toilet terlebih dahulu. Setelah itu, Junwo mengambil pisau dan mengancam si tetangga karena ia melihat ada luka di tangan orang itu. Tak lama setelah itu, si tetangga berubah menjadi zombie. Dan Junwo terlihat gemetar karena ini pertama kalinya ia melihat zombie dari dekat. Lantas dengan gemetaran, ia mendorong zombie itu keluar. Dan akhirnya ia menghalang pintu masuk dengan menggunakan kulkas. Beberapa waktu berlalu dan Junwo tak bisa menghubungi siapapun. Dan tiba-tiba masuk SMS dari ibunya yang berkata kalau mereka tak bisa pulang. Junwo pun diminta ibunya untuk bertahan hidup selama mungkin. Lalu pada malam harinya, Junwo menuliskan kalimat semangat di foto keluarganya. Selagi ia juga mulai membagi-bagi jatah makanannya agar tak cepat habis. Junwo terbangun di hari kedua dan kembali menelpon ibunya, tapi tetap tak ada jawaban. Ia pun melihat sosial media di mana orang-orang memposting foto mereka serta letak tempat tinggal masing-masing. Melihat hal ini, Junwo pun akhirnya melakukan hal yang sama di sosial media itu. Karena penasaran dengan kondisi di luar, Junwo pun menempelkan HP-nya di drone. Kemudian, ia menerbangkan drone keluar jendela apartemen untuk melihat kondisi sekitar. Dan ketika drone sudah terbang, baterai HP-nya tiba-tiba sekarat dan sinyal pun semakin melemah. Di momen ini, Junwo pun merasa gagal. Junwo mengisi waktunya dengan bermain game online, lantas tiba-tiba koneksi internetnya pun terputus. Waktu pun terus berjalan hingga ia ketiduran. Nah, tepat pada malam hari, ia mendengarkan suara orang berlari yang ternyata itu adalah seorang polisi wanita yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para zombie. Di sini, Junwo tak dapat membantu dan hanya bisa melihat saja. Hingga di saat si polisi wanita berhasil diseret zombie dan saat itu juga Junwo sudah tak tahan melihat hal itu. Akhirnya ia berteriak kencang. Teriakannya itu ternyata mengundang zombie lain yang berusaha masuk ke apartemen Junwo. Lantas dengan cepat, Junwo berusaha menghadang zombie dengan menggunakan kulkas. Tapi zombie itu terlalu kuat dan Junwo tak mampu menahan. Akhirnya, ia berlari ke jendela dan sepertinya ia lompat ke bawah. Kemudian si zombie pun mengikutinya. Tapi ternyata Junwo tidak jatuh. Ia bergantungan di pagar teralisnya. Setelah masalah itu selesai, Junwo pun memperbaiki pintu dan juga kulkasnya yang berantakan.
dan ternyata makanan-makanan Junwo juga banyak yang rusak. Gara-gara kejadian ini pula, Junwo pun mulai sedih dan ia pun mulai ngevlog atau merekam dirinya untuk bercerita mengenai aktivitasnya. Supaya kalau suatu saat ia mati, ada orang yang akan menemukan rekaman itu. Junwo semakin galau karena tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya menyaksikan televisi dan tak lama muncul ikan mie ramen. Junwo yang tak tahan melihat iklan itu akhirnya memasak mie cup yang ternyata itu adalah makanan tak akhirnya. Nah, karena terlalu asik makan, ia sampai menumpahkan air mineralnya. Yang ternyata juga itu adalah stok tak akhirnya karena semua air sudah habis termasuk air keran dan air toilet. Malam pun tiba dan diketahui itu sudah hari ke-10 dan Junwo masih bercerita melalui vlognya. Di sini juga ia bercerita kalau stok makanan dan minumannya sudah habis. Hari terus berlalu dan Junwo semakin depresi. Dan yang miris adalah ketika Junwo ingin sekali menangis, tapi ia tak bisa melakukannya, karena jika ia melakukannya, maka zombie akan datang kepadanya. Junwo sudah sangat depresi, sampai di tahap ia mulai berhalusinasi. Junwo berhalusinasi keluarganya sudah pulang ke rumah, dan sampai-sampai ia memeluk ibunya, yang cuma imajinasi itu. Nah, karena hal ini pula, nyalinya muncul, dan kemudian Junwo keluar rumah untuk menghajar beberapa zombie. Tapi, karena zombie terlalu banyak, dan juga dirinya masih rada takut, Junwo pun kembali ke dalam rumahnya. Di malam harinya, apartemen Junwo bergetar, dan ketika ia mengintip, ternyata ada ledakan dari kota lain. Tak lama kemudian, semua listrik pun padam. Junwo kembali ngevlog, dan kali ini, dia cuma mengatakan selamat tinggal ke depan kamera sambil tersenyum. Yang ternyata, Junwo naik ke kursi kecil, kemudian ia memasukkan kepalanya ke tali yang terus dipandanginya itu. Ya, ini adalah akhir baginya. Junwo ingin menggantung dirinya, karena merasa sudah tak ada lagi harapan untuknya. Ketika menggantung diri, tiba-tiba ada laser yang ditujukan ke matanya. Laser itu kemudian mengarah ke kaligrafi yang bertuliskan no, yang artinya pemilik laser meminta Junwo untuk menggagalkan rencana bunuh dirinya. Di momen ini pula, Junwo langsung merasa masih ada harapan dan kemudian ia berusaha melepaskan lehernya dari tali. Setelah berhasil lepas, laser itu pun kembali mengarah ke tulisan bodoh. Ya, si tukang laser malah ngata-ngatain Junwo bodoh. Junwo melihat ke jendela. Yang ternyata pemilik laser itu adalah seorang wanita yang menggunakan teropong untuk melihat Junwo. Lantas wanita itu menduga kalau Junwo adalah orang yang aneh karena tingkah laku Junwo yang kesenangan karena melihat adanya orang lain selain dia. Kemudian si wanita itu memberikan instruksi dengan menggunakan tangannya untuk mereka bertemu kembali di jendela masing-masing pukul 7 pagi. Besoknya Junwo meminta maaf karena ia telat bangun. Junwo malah bangun jam 11 siang. Kemudian dengan HP-nya, ia menuliskan namanya dan wanita itu juga melakukan hal yang sama. Jadi dengan ini pula lah mereka berkenalan. Di sini akhirnya kita mengetahui nama si wanita, yaitu Yobin. Junwo bertingkah aneh dan membuat Yobin kembali mengira Junwo adalah orang yang bodoh. Pada malam harinya, ketika hujan turun, mereka menampung air di ember untuk minum. Hari sudah berganti dan hari ini Junwo dan Yobin kembali bertemu di jendela. Dan tak sengaja, Yobin melihat Junwo yang kelaparan. Kemudian, karena kasihan, Yobin sok mengide, yaitu dengan cara menyambungkan bola baseball dengan tali, kemudian ia lemparkan dengan harapan sampai ke apartemennya Junwo. Tapi sialnya, ide itu gagal, dan Yobin merasa dirinya bodoh. Lantas dengan cerdik, Junwo mengirimkan tali menggunakan drone miliknya. Dan di momen ini juga, Yobin sedikit terkesan karena Junwo ternyata cerdik. Setelah itu, Yobin mengirimkan sekotak makanan untuk Junwo melalui si tali itu. Dan kemudian, Junwo makan dengan lahap. Selang beberapa waktu, ketika sedang makan, Junwo melihat ada zombie pintar yang memegang tali bola baseball tadi. Yobin yang sadar langsung mengarah ke meja yang terhubung dengan tali itu. Tapi karena kalah cepat, meja itu ditarik oleh si zombie. Dan Yobin terkena hentakan meja, lalu ia pun pingsan. Zombie itu berusaha naik menggunakan tali. Junwo tak kehabisan akal dan menggunakan drone-nya untuk mengusir zombie itu yang naik ke tali. Tapi drone-nya itu tak memberikan efek kepada zombie yang kemudian dihantam hingga jatuh pecah. Lantas si zombie berhasil memegang tralis jendela Yobin, di mana ternyata sudah ada Yobin yang siap dengan kapak kecilnya langsung memberikan hantaman ke kepala zombie. Syukurnya Yobin pun selamat. Hal aneh terjadi. Setelah si zombie itu mati, zombie-zombie lain seakan melihat Yobin dan sepertinya menaruh dendam juga berteriak kepada Yobin. Setelah kejadian itu, Yobin melihat Junwo memberikan semangat kepadanya dengan HP Junwo yang ditempelkan di kaca jendela.
Melihat ini, Yobin sedikit bahagia. Pada malam harinya, Junwo sedang berusaha melakukan sesuatu yang kita tidak tahu itu apa. Mungkin mencari makanan, karena terlihat stok makanannya tinggal sedikit. Junwo berjalan keluar apartemen dengan mengendap-endap, dan ia berhasil menyelinap masuk ke salah satu kamar apartemen tetangganya. Ia menggeledah apartemen itu. Di kulkasnya, Junwo mendapatkan beberapa makanan. Kemudian, ia melihat foto si pemilik apartemen yang sepertinya hobi mendaki gunung. Junwo pun menggeledah kamar dan mendapati banyak sekali peralatan mendaki. Junwo pun juga mendapatkan sesuatu, yaitu headset kabel. Dan hokinya lagi, ia juga mendapatkan walkie-talkie. Tapi tak cuma itu, Junwo juga mendapatkan snack Nutella. Ini iklan dikit ya guys. Oke, lanjut. Nah, ketika mau keluar, ia tak sengaja melihat mayat pemilik rumah sudah memucat di tempat tidur. Dan tiba-tiba, seorang zombie datang untuk memakan Junwo. Kemudian, dengan cerdiknya, ia menghalang zombie itu menggunakan alat pull-up. Dan ia pun berhasil kembali ke kamarnya. Ya, setelah itu, Junwo pun menikmati makanannya. Dan ternyata, headset tadi itu digunakannya untuk mencari sinyal radio. Namun, ia tak menemukan apapun di radio. Besoknya, Junwo sudah memberikan HT kepada Yobin dan mereka akhirnya berbicara untuk pertama kalinya. Yobin juga berterima kasih karena telah membelinya snack Nutella itu. Walaupun si Yobin tak terlalu suka coklat. Di momen ini, Junwo merasa kalau Yobin kejam. Tapi, Yobin kembali berterima kasih karena Junwo memberikannya makanan yang enak menurutnya. Kemudian Junwo berkata kalau harusnya dialah yang berterima kasih kepada Yobin karena Yobin telah membantunya untuk menggagalkan rencana bunuh dirinya. Namun Yobin mengatakan kalau ia tak menyelamatkan Junwo, melainkan diri Junwo lah yang menyelamatkan dirinya sendiri atas dorongan dari hatinya sendiri. Di saat yang sama Yobin juga memandang ke tali yang ternyata ia juga pernah mencoba menggantung diri sama seperti Junwo. Setelah itu mereka mulai semakin dekat dan mereka juga makan mie bersama tapi versi LDR menggunakan HT. Nah ketika masak mie ternyata ketahuan kalau Junwo tak bisa masak mie dong dan ketahuan juga kalau Junwo adalah anak yang manja. Yobin juga curhat kepada Junwo kalau ia takut akan ketinggian karena dulu ia pernah jatuh di gunung. Nah, tak lama kemudian suara hujan pun terdengar. Junwo dan Yobin kembali ingin menampung air, tapi ternyata setelah mereka mengecek di luar, tak ada hujan yang turun. Mereka pun melihat sekitar dan sadar suara-suara itu adalah suara kaki para zombie yang berusaha masuk ke apartemen Yobin. Lantas mereka menduga zombie-zombie itu mau membalas dendam atas kematian zombie yang sebelumnya jatuh dari jendela Yobin. Yobin tak sengaja menjatuhkan lemari yang menimbulkan suara keras. Junwo juga mendengar suara lemari itu dari HT. Kemudian ia mulai berpikir sesuatu untuk menyelamatkan Yobin. Di sini Yobin sadar kalau zombie-zombie sudah mendekat. Lalu ia mengucapkan kalimat perpisahan kepada Junwo dengan sangat pasrah. Tapi di sini Junwo tak menghiraukan Robin dan malah bertanya nomor kamar Yobin. Dan tak lama, suara telepon tetangga pun berbunyi. Lalu, zombie-zombie pun pergi dari kamar Yobin. Dapat dilihat sekali lagi, Junwo berhasil menggunakan otaknya yang cerdas itu, walaupun penampilannya konyol. Mereka berdua berkemas-kemas dari kamar masing-masing, yang ternyata mereka ingin pergi. Di sini, Junwo sudah siap, namun tiba-tiba Yobin berkata kalau ia tak ingin lewat pintu depan. Lantas, Yobin mengikatkan tali ke satu benda, dan berkata kalau ia sudah siap untuk turun. Ternyata, Yobin ingin turun melewati jendela, dan mungkin juga ia akan melawan ketakutannya akan ketinggian itu. Nah, melalui HT, Junwo semakin meyakinkan Yobin kalau ia bisa, dan Junwo pun memberikan semangat dan berkata kalau keinginannya untuk hidup sangat besar, dan ia tak ingin menjadi santapan zombie bodoh itu. Untuk itu, mereka harus bertahan hidup. Lantas dengan kerennya, Yobin melompat menggunakan tali, dan langsung sampai ke bawah. Yobin sangat lincah menghadapi zombie-zombie yang banyak berdatangan. Ia pun mampu bergerak di tengah kerumunan zombie. Dan di sini, Junwo sempat terpesona dengan kemampuan bertahan hidup Yobin. Dan pada suatu waktu, Yobin terjatuh. Lalu tak lama, Junwo sudah turun. Lantas ia langsung membantu Yobin. Mereka berdua pun berusaha menyelamatkan diri. Yang ternyata mereka tak sanggup untuk melawan zombie yang bertambah terus. Dan akhirnya mereka pun berlari ke apartemen lain. Kemudian mereka naik ke lift. Mereka berjalan dari pintu ke pintu, dan ternyata semuanya terkunci. Tak sengaja ada satu zombie yang melihat mereka. Lantas zombie itu berteriak memanggil kawanan lainnya yang mulai berdatangan. Junwo dan Yobin semakin panik, namun semua pintu kamar terkunci. Yobin terus mencoba memaksa pintu terbuka, dan Junwo menahan zombie-zombie itu dengan pagar kecil yang ditemukannya. Kemudian, saat Yobin memaksa membuka gagang pintu, tiba-tiba seseorang membukakan pintu untuk Yobin dan menariknya masuk.
Di saat yang bersamaan juga, banyak asap keluar dan Junwo pun melihat orang lain dan ia berlari masuk ke kamar orang itu. Yobin yang masih takut terus mengarahkan senjatanya ke orang itu, yang ternyata itu hanyalah seorang bapak-bapak. Kemudian si bapak berjalan masuk melewati mereka dan sedikit ketakutan karena perlakuan dari Yobin. Lalu si bapak mencoba bersikap ramah kepada Yobin dan Junwo. Kemudian ia pun memberikan kedua anak muda itu minuman. Tapi di sini Yobin sedikit ragu. Ia curiga kalau minuman itu sudah ada racun atau sejenisnya. Kemudian si bapak yang sadar dengan tingkah laku Yobin juga mengatakan, nggak masalah, karena memang sudah sewajarnya kalau kita nggak percaya kepada orang yang baru saja kita kenal. Dan si bapak pun meminum air itu terlebih dahulu. Nah, karena hal ini juga, Junwo dan Yobin akhirnya percaya. Setelah hal ini, si bapak menawarkan mereka makanan. Dan tanpa basa-basi, mereka langsung menerima. Dan kemudian mereka makan dengan sangat lahapnya. Mereka bahagia karena sudah tak lama makan makanan yang mewah. Si bapak berkata kalau makanan kaleng ini berasal dari tim penyelamat yang membuat Junwo dan Yobin pun terkejut. Mereka kaget bahagia karena ternyata masih ada harapan untuk hidup. Dan si bapak yang melihat mereka senang juga ikut senang. Kemudian bapak itu berdiri dan menghidupkan rokoknya sambil berjalan ke dekat lemari. Di saat itu juga tiba-tiba si Yobin bertanya, kalau memang ada tim penyelamat, mengapa bapak malah bersembunyi di sini? Lalu bapak malah menjawab, ia mengatakan ini semua untuk istrinya. Yobin tersenyum, lalu bertanya lagi, apakah si bapak memiliki anak? Karena ada peralatan bayi di sana. Dan tiba-tiba, Junwo pingsan. Mata Yobin langsung mengarah ke sebuah foto keluarga, dan ternyata tidak ada muka bapak itu di sana. Yobin pun sadar kalau ia dan Junwo ternyata sudah dibius melalui makanan itu. Yobin menjadi lemah. Lantas, si bapak mengikat mereka berdua juga menyeret Yobin ke suatu ruangan. Yobin dipisahkan dari Junwo yang dikurung dalam ruangan, yang dimana ternyata ada istri si bapak yang sudah berubah menjadi zombie. Bapak itu berniat untuk memberikan Yobin menjadi santapan istrinya, karena katanya si istri belum makan dalam waktu yang cukup lama. Dari luar ruangan, si bapak pelan-pelan melepaskan tali yang terhubung dengan tubuh si zombie istrinya. Kemudian si zombie itu dengan sedikit agresif mendekati Yobin dan berusaha menangkapnya. Dan syukurnya Yobin cukup kuat untuk menahan serangan-serangan itu. Dan tiba-tiba Junwo sudah berdiri di belakang si bapak sambil memegang pistol yang mengarah ke arah bapak. Lantas si bapak itu melepaskan semua talinya dan Junwo langsung berlari menahan tali itu agar si zombie di dalam kamar tak berjalan bebas untuk menangkap Yobin. Dan karena Junwo tak mampu menahan, semua tali pun lepas hingga ke dalam. Lantas dengan cepat, Junwo berusaha untuk mendobrak pintu. Tapi sialnya, pintu itu ternyata dikunci dan digembok. Sedangkan dari dalam, Yobin terus berteriak dan tiba-tiba suara pun hening. Di sini, si bapak pun penasaran dan langsung membuka pintu dan gembok. Dan ternyata ia tak menemukan apapun di dalam. Lalu tiba-tiba, tanpa bapak sadari, Yobin mendorong istrinya pada bapak sehingga membuatnya tumbang seketika. Lalu si istri itu pun langsung menggigit bapak. Dan di sini kita bisa melihat kalau si bapak tak melawan, ia merelakan dirinya dimakan oleh istrinya. Nah, karena kasihan dengan kedua pasangan itu, Yobin pun menembak mereka. Dan sialnya, suara tembakan itu memancing zombie-zombie lain untuk datang. Suara zombie berdatangan semakin banyak, dan ternyata kedua orang ini sudah pasrah akan hidupnya. Dan kali ini, mereka ingin bunuh diri bersama. Lantas, Yobin meminta Junwo untuk menembaknya. Dan di sini, Junwo sebenarnya tak tega. Tapi, Yobin terus memaksa. Dan ketika hampir menarik pelatuk, tiba-tiba terdengar suara helikopter. Sentak, mereka berdua langsung kembali semangat. Dan mereka ingin mencoba pergi ke atap. Mereka pun keluar menggunakan sisa asap si bapak tadi sambil melawan para zombie. Mereka terus berlari dan berlari. Mereka juga menaiki tangga sambil menghadang para zombie. Dan sampailah di suatu tangga, zombie berhasil menangkap Yobin. Dan dengan cepat, Junwo menghadang mereka menggunakan sepeda. Di momen ini, Yobin berhasil selamat. Dan Junwo meminta Yobin untuk berlari duluan ke atap, mencari bantuan helikopter tadi. Yobin pun meninggalkan Junwo dan berhasil sampai. Namun, ia sudah tak melihat adanya helikopter lagi di langit. Junwo pun datang sambil menghadang pintu menggunakan tangga untuk menghadang zombie yang ingin masuk. Melihat Yobin yang seperti itu, Junwo pun sadar juga kalau helikopter sudah tak ada di langit. Kemudian, ia pun menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Namun, tetap tak ada jawaban ataupun suara helikopter yang mendengar mereka. Junwo dan Yobin sangat depresi dan sedih. Ditambah, zombie yang sudah berhasil mendobrak pintu mereka. Zombie-zombie yang liar itu pun mendekat ke arah Yobin dan Junwo. Kemudian, mereka berdua terpojok di tepi apartemen dengan pistol yang sudah kehabisan peluru.
Di sini mereka sudah pasrah kalau zombie ingin memakan mereka, dan tiba-tiba helikopter dari bawah datang yang langsung menembak para zombie itu. Dengan cepat, Junwoo dan Yobin naik ke helikopter itu dan berhasil diselamatkan oleh Tentara Nasional Korea. Mereka pun terbang melewati gedung-gedung yang ada, dan di sana juga sinyal HP mereka kembali menyala, dan banyak sekali pesan juga panggilan masuk di HP mereka dari keluarga tercinta mereka. Junwoo dan Yobin saling menatap satu sama lain dan tertawa kecil. Mereka senang bisa selamat. Lalu radio berbunyi dan mengatakan kalau pasukan Korea sedang melakukan penyelamatan dengan melacak setiap postingan orang-orang di sosial media. Syukurnya juga jaringan mulai stabil dan banyak dukungan dari masyarakat di sosial media. Setelah mendengarkan radio itu pula, Junwoo dan Yobin kembali bersemangat dan tersenyum. Lantas, film pun selesai. Oke, gue udah kelar nonton film Live ini dan ya ternyata endingnya nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Karena gue berharap film ini lebih wow dari Tren to Busan. Tapi ya film ini cukup gue suka sih, karena kalau kita pikir baik-baik, film ini tayang di kondisi kita yang sedang terkena wabah corona, yang menyebabkan kita juga harus berada dalam rumah atau social distancing gitu kan. Dan kalau kita lihat dari storyline film ini, juga lebih banyak dalam rumah atau bangunan masing-masing karakter gitu kan. Untuk itu gue ngambil kesimpulan kalau film ini cukup mirip dengan apa yang kita alami sekarang. Ya anggaplah zombie-zombie itu adalah pandemi yang seperti kita alami sekarang gitu. Jadi inilah alasan yang membuat gue bisa mengatakan kalau apa yang dialami oleh karakter Yobin dan Junwoo di film itu juga seperti apa yang sedang gue rasakan sekarang, yaitu gue terkurung di kamar ini gitu. Yang harusnya gue kuliah, malah kuliah online gitu. Ya udah kalau gitu terima kasih ya untuk film Live tahun 2020 ini, dan so segitu aja dari gue. Enjoy dan thank you.